Ya, jadi itu seperti talah. Jadi ada lapisan-lapisan. Maka pikiran di dalam psikologi tantra, ya, mekanisme pikiran itu bekerja berdasarkan lapisan-lapisan pikiran. Ada lapisan cita, ada lapisan budi, ya, cita atau manah, kemudian lapisan budi dan lapisan ahangkara. Jadi lapisan cita itu adalah lapisan terluar dari pikiran. Jadi dia yang menerima, merespon stimulus yang datang dari indria-indria yang ada di dalam tubuh, baik stimulus yang ada di eksternal diri maupun di internal diri. Itu ada perangkat mekanisme yang bekerja dengan sangat canggih, itu di lapisan cita atau manah. Kemudian stimulus-stimulus yang diterima oleh lapisan cita itu diteruskan ke budi, lapisan yang lebih halus. Ya, sedemikian rupa dengan sangat cepat. Nah, di dalam budi ini itu ada mekanisme kerja energi yang sering disebut dengan wiweka, jenana. Jadi di sana ada kemampuan dari pikiran untuk mendiskriminasi. Jadi seperti kata Mas Ori, ada penilaian, penghakiman. Di sana itu ada baik, buruk, benar, salah, hitam, putih. Itu aktivitas budi. Ya, jauh lebih dalam lagi, ya, itu ada wiweka jenana. Selain dengan wiweka tadi daya diskriminasi, ada yang disebut dengan wiweka jenana. Jadi pengetahuan untuk benar-benar kita melakukan sebuah verifikasi. Membedakan mana yang benar-benar bisa, mana yang benar-benar putih, mana yang benar-benar hitam, mana yang benar-benar baik, mana yang benar-benar tidak baik. Ya, itu wiweka jenana. Jadi aktivitas pikiran yang lebih halus. Baru diteruskan ke lapisan yang disebut dengan ahangkara. Nah, ahangkara ini berupa tindakan. Di sana ada ego, ada super ego dalam psikologi pada umumnya. Ya, ada ego, ada super ego, ya. Kemudian sistem-sistem keakuan yang lainnya itu ahangkara. Ya. Nah, lapisan-lapisan ini itu mengeluarkan vibrasi dan gelombang yang berbeda. Ya. Dan ada pusat-pusat medan-medan energi tertentu yang mewakili itu. Nah, melalui sandaran napas, dengan kita mengamati napas, ya, maka kita akan bisa memanage, mengelola daya kerja cita atau manah, daya kerja budi, kemudian daya kerja ahangkara, sehingga benar-benar kita bisa, ya, menumbuhkan kesadaran atau frekuensi kesadaran pada lapisan-lapisan itu tadi. Sehingga, ya, melalui napas kita akan benar-benar bisa menyadari keberadaan kita saat ini, ya, dengan segala sesuatunya, ya, tanpa ada penghakiman, kemudian tanpa ada penilaian, tanpa kita diikat oleh, seperti kata Mas Ori tadi, oleh maya atau ilusi-ilusi tadi, baik ilusi kita masa lalu maupun ilusi kita sekarang yang kita ciptakan sendiri, yang muncul dari pikiran itu sesungguhnya, maupun ilusi tentang yang akan terjadi. Maka ada satu sutra Buddha yang menarik, bahwa kehidupan itu adalah saat ini. Kemarin itu adalah sebuah histori, sejarah, kemudian ke depannya itu kita tidak tahu misterinya akan menjadi seperti apa. Maka kehidupan yang mesti harus disadari adalah saat ini, momen ini, detik ini, kita menyadari melalui sandaran napas. Nah, ada satu hal menarik. Ternyata lapisan-lapisan dari pikiran itu dipengaruhi oleh membran-membran memori kita di masa lalu. Ya, yang menciptakan kecenderungan-kecenderungan. Itu sangat saintifik sekali dijelaskan di dalam bukunya Sadhguru. Nanti bisa dihubungi massal, ya. Bukan bermaksud promosi sesungguhnya, tetapi dalam uraian Sadhguru begitu sangat menarik. Bahwa di lapisan-lapisan pikiran ini ada membran-membran memori itu yang merekam segala kejadian atau momen di kehidupan sekarang maupun di kehidupan kita masa lalu yang menciptakan kecenderungan-kecenderungan. Nah, kecenderungan-kecenderungan inilah mesti harus
disediakan kanal yang tepat untuk melakukan pengamatan terhadap kecenderungan-kecenderungan aktivitas pikiran. Maka ketika kecenderungan-kecenderungan ini diikuti, maka kita akan menciptakan bekas-bekas perbuatan yang baru atau yang disebut dengan wasana-wasana karma yang baru. Ya, di mana kecenderungan-kecenderungan itu terlahir pula dari wasana-wasana atau bekas-bekas perbuatan kita di kehidupan yang lalu. Maka untuk mengurai wasana, kemudian mengendalikan kita agar tidak didominasi oleh kecenderungan-kecenderungan itu, maka sandarannya adalah napas. Dengan kita mengamati keluar masuknya napas, kemudian bagaimana napas itu mengalir masuk, kemudian bagaimana napas itu keluar, nah itu diamati, itu menjadi sebuah momen yang menarik. Dan momen-momen pengalaman-pengalaman ketika kita mengamati napas itu direkam dengan sangat baik di dalam lapisan-lapisan pikiran maupun di lapisan-lapisan badan memori kita yang disebut dengan manomaya kosa di dalam tantra. Nah, jadi melalui napas sesungguhnya kita bisa melakukan pengamatan-pengamatan, bukan mengintervensi pikiran, bukan istilahnya memaksa pikiran, karena di dalam kita mengamati napas tidak ada kita memaksa pikiran. Maka di sana ada proses yang dinamakan itu mengamati pikiran itu sendiri, bukan memaksa pikiran, karena meditasi berbeda dengan konsentrasi ya. Kalau konsentrasi itu memaksa pikiran terpusat pada satu titik, sedangkan kalau meditasi itu adalah bagaimana seni kita mengamati aktivitas pikiran kita dengan menyediakan satu kanal, ya. Sehingga sebagaimana kata Mas Bibi di dalam buku Joe Dispenza, kita ini sesungguhnya Mas habis energi kita itu tersalurkan pada medan-medan energi yang rendah seperti kata Mas Sal. Contoh, kita terlalu sibuk menilai orang lain. Maka berapa medan energi yang dihabiskan kita untuk menilai orang lain. Apalagi menghakimi orang lain. Apalagi kecenderungan-kecenderungan akibat dari wasana karma, seringkali kita melihat keburukan orang lain, kejelekan orang lain. Padahal ya itu semua juga ada dalam diri kita. Berapa medan energi itu dihabiskan ketika hidup kita dibanjiri oleh pikiran-pikiran yang sedemikian rendah frekuensi energinya. Jadi generator energi itu akan terkuras. Sangyang Kundalini itu akan redup. Sangyang Geni Rahasa itu akan kehabisan energi untuk kita gunakan ya memenuhi kecenderungan-kecenderungan kita tadi gitu. Baru bangun kita sudah memikirkan keburukan orang, menceritakan keburukan orang. Ya, baru bangun kita sudah menilai keburukan orang dan selalu kita menghakimi. Apalagi di media sosial itu tanpa batas. Jadi hoak-hoak dan sesuatu yang viral itu sesungguhnya menghabiskan frekuensi energi yang begitu sangat banyak. Makanya di dalam retreat tantra kita batasi menggunakan ponsel biasanya. Kalau kita melakukan retreat di tantra di Bali itu sekian hari kita tidak berikan peserta itu membawa handphone karena itu akan mempengaruhi frekuensi energi yang banyak dihabiskan untuk kita mengkonsumsi hal-hal yang demikian. Maka apa yang harus dilakukan di dalam perspektif Tantra Nusantara ya melalui pengamatan napas. Ya, sebagaimana kata Mas Uri, ketika kita menarik napas itu ada sari-sari napas yang disebut dengan prana. Baik itu napas ditarik dari hidung maupun dari mulut. Nah, menariknya Mas Bibi di dalam tantra, ternyata napas itu tidak hanya ditarik melalui hidung dan mulut. Ternyata ada ajaran mistik tantra bahwa napas itu harus ditarik melalui ubun-ubun, melalui telinga, melalui mata, melalui lawang sewu. Jadi 1000 lubang dalam pori-pori kulit, melalui pusar, melalui anus, dan lubang-lubang rahasia lainnya. Coba dibayangkan.
Geodispensa mungkin belum sampai peta pemahamannya sampai di sana. Tetapi leluhur Nusantara sudah bisa memetakan sedemikian rupa meskipun bahasanya simbolik, bukan saintifik gitu. Tetapi kalau itu dilakoni, itu hal yang luar biasa. Nah, melalui lubang-lubang tadi yang lawang sewu itu, kita bisa mengakses sari-sari napas yang disebut dengan prana. Di mana prana itu disimpan dengan sangat baik oleh 5 elemen alam yang disebut dengan panca mahabhuta. Jadi ada pratiwi, bumi, apah itu air, teja itu akasa, teja itu cahaya, ya, pratiwi, apah, teja, bayu itu energi atau prana, akasa itu ether. Jadi Sang Yang Panca Mahabhuta inilah yang sebenarnya ya menyimpan ya sari-sari napas atau sari-sari udara yang disebut dengan prana. Ya, yang sesungguhnya itu tiap hari kita hirup tanpa kita pernah sadari. Nah, dengan kita mengkondisikan diri pada napas, sesungguhnya kita menyadari bahwa Sang Yang Ibu Pertiwi dan Sang Yang Bapa Akasa ini sesungguhnya sangat luar biasa baiknya dan cintanya kepada kita sebagai manusia. Tidak ada yang mengalahkan kebaikan dan cinta welas asihnya Sang Yang Ibu Pertiwi dan Bapa Akasa. Memelihara kita sebagai manusia dan semua makhluk di alam semesta jagat raya ini. Tetapi apa yang kita berikan ke alam? Tetapi kita menciptakan impulsif-impulsif tadi, kemudian medan-medan energi yang rendah yang justru akan mengacaukan mekanisme gelombang yang ada di alam semesta jagat raya. Maka menjadi becoming supernatural adalah selaras dengan jagat alit dan jagat ageng melalui napas. Nah, di dalam tantra ada banyak metode mengenai napas. Jadi bagaimana napas itu dimasukkan ke dalam tubuh, ada aksara-aksara tertentu yang dirafalkan untuk mengakses sari-sari prana. Nah, setelah napas itu masuk di dalam tubuh, dia terpancar menjadi 10 energi yang sangat dahsyat yang disebut dengan Sang Yang Dasa Bayu. Ya, jadi ada 10 energi yang ada di dalam tubuh. Jadi ada 10 jenis prana, Mas Wibi, yang ada di dalam tubuh yang disebut dengan Sang Yang Dasa Bayu. Kalau di mantranya itu pada umumnya Ong Yaka Samara Lawayang Ung. Tetapi sesungguhnya energi prana ketika sampai di dalam tubuh itu menjadi 10 energi yang mengaliri di dalam tantra itu. Di dalam tubuh kita itu ada 7.000,5 nadi tubuh. Ya, jadi ada ribuan nadi tubuh yang dialiri oleh sari-sari napas yang disebut prana yang di dalam tubuh menjadi dasa bayu. Coba bayangkan, ribuan nadi itu dialiri oleh sari napas, tetapi kita jarang memperhatikan napas dan mengabaikan sedemikian rupa. Ada satu nadi, Mas Wibi, di dalam tantra, itu kecilnya 1/7 belahan rambut. Jadi kalau rambutnya Mas Wibi diambil, itu dibelah 7, itu sedemikian kecil nadi itu dialiri oleh prana. Ya, dan nadi itu sangat rahasia. Ketika nanti kematian itu, jiwa akan melewati nadi itu. Ya, nadi rahasia itu. Ya, maka kemudian ini yang dinamakan ilmu pati sajeroning urip. Jadi menyadari kematian melalui napas. Karena dengan kita mengolah napas, kita bisa menutup nadi dan membuka nadi semaunya kita. Makanya di dalam tutur Angkus Prana ada lontar menyebutkan ada ilmu yang ngandeng kematian. Jadi guru-guru tantra ingin menentukan kematiannya, Mas Wibi, itu mesti harus cari ininya dulu, astrologinya dulu. Gitu. Jadi wewarannya gitu. Jadi hari yang baik, pasarannya apa, kemudian tanggalnya apa, dedauhannya apa, itu bisa ditentukan. Dan jiwa bisa diarahkan ketika kita menemukan saat yang tepat, waktu yang tepat untuk kita mengarahkan roh kita menuju pada nadi itu dan melewati lubang yang utama yang ada di ubun-ubun sehingga sampailah kita kepada konsep yang disebut manunggaling kaulo lawan Gusti.
Jadi jumuh kita dengan Sang Hyang Suung atau Sang Hyang Paramasunya itu sendiri. Tetapi kembali lagi, seperti kata Mas Sal, itu bukan suatu pekerjaan yang mudah. Ya seperti Kekawin Arjuna Wiwaha mengatakan, menguraikan bagaimana Arjuna mendapatkan panah Pasupati, itu harus melalui godaan yang begitu hebat. 7 bidadari, Mas Wibi. Ada Nilotamo, ada Supraba, ada Menaka, itu menggoda tapanya. Sedemikian hebat, tetapi bisa dilalui sehingga Pasupati Sastra, senjata pengetahuan utama itu bisa ya diambil atau dikuasai oleh Sang Arjuna. Maka kesimpulannya adalah ketika kita hendak menyadari ya keberadaan kita saat ini, menyadari urip kita, kehidupan kita, menyadari kematian kita dalam setiap momen, ya, maka penting kita menyadari napas kita. Tubuh ibarat bunga padma atau teratai. Mudah digoyang tangkainya oleh banyak hal di dalam kehidupan ini. Maka untuk memegang teratai bunga padma tubuh, mesti harus melalui napas. Maka semakin sering kita mengolah napas, maka tangkai bunga teratai ini yang disebut dengan galih hingkangkung di dalam sedulur papat akan kuat cengkeramannya ke lumpur, ya, akarnya, kemudian batangnya tidak tergoyahkan oleh angin sehingga teratai itu bisa mekar secara sempurna. Demikian Mas Wibi. Terima kasih Bli. Alhamdulillah Astungkara. Jadi teman-teman semua, kita menikmati perbincangan ini. Memang saya bersyukur bahwa kita semua itu dengan rasa, mulai menyelami rasa. Jadi bukan lagi terjebak pada dialog sekedar pikiran. Nah, Nyun Sewu Bli, jadi saya ketika belajar Tantra baru sedikit sama Bisandi dan saya akan total. Bismillah. Itu saya merasa bahwa ajaran Quran, karena saya Muslim, ya, never ending Muslim, saya merasakan bahwa dengan Tantra itu terjelentrehkan, wong Jawa dijelentrehkan, terurai, gitu. Lebih detail. Termasuk tadi misalnya nadi tadi. Oh, saya jadi tahu. Dinas Siratal Mustaqim ternyata itu. Masya Allah ya. Jadi luar biasa sekali. Teman-teman ini sangat inspiratif ya. Makanya mudah-mudahan nanti di Malang khususnya kita juga akan ada workshop Tantra. Mohon doanya karena di situ selain kita lebih menyelam kepada jati diri spiritual Nusantara, ini juga bagi saya yang Muslim ini sangat Islami dalam persepsi saya, gitu ya. Nah, karena kan ini keberserahan diri total dan itu kalau tadi ilmu-ilmu di Tantra tadi termasuk berarti Raden Bagus Ronggowarsito, santri dari Kiai Hasan Besari, itu dia menentukan kapan meninggalnya itu kan kalau tidak belajar Tantra tidak mungkin. Termasuk yang kondang Syekh Siti Jenar. Bagaimana dia didatangi oleh para aulia yang lain, lalu beliau terus kemudian sama murid-muridnya menentukan kematiannya sendiri. Ternyata dijelaskan, oh ini ilmune leluhur kita. Sangat super canggih. Sangat super canggih. Jadi alhamdulillah banget begitu kita kumpul di sini. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Mas Sahel, Mas Salahuddin mau nambahi? Mas? Ada ide mau nambahi, Mas? Mungkin sedikit ya, Mas ya. Monggo. Soal Eternal Now, dan saya merujuk kepada buku Becoming Supernatural gitu, bahwa Eternal Now itu adalah hidup yang sejati. Karena ketika kita hidup dalam kekinian, itu kita diibaratkan seperti memasuki kolam energi yang luar biasa, dan medan kuantum itu berada di eternal now tadi, hidup di kekinian.
Nah, seperti yang saya telah sampaikan di diskusi buku Becoming Supernatural sebelumnya itu, saya ingin mengutip lagi bahwa Kanjeng Sesti Jenar itu pernah mengatakan bahwa sebagian besar manusia itu adalah mayat-mayat yang berjalan. Karena apa? Karena mereka tidak hidup di eternal now, tidak hidup dalam kekinian itu. Karena kekinian itu tidak mengenal masa lalu dan masa depan. Selalu hidup dalam kekinian, dalam aktualitas. Hanya saja untuk masuk ke dimensi kekinian tadi, suwung tadi, itu tantangannya luar biasa. Karena seperti kata Joe Dispenza, manusia dikendalikan oleh memori-memori yang menubuh. Ya. Jadi memori-memori atau kalau dalam bahasa Hindunya itu adalah karma. Itu sudah terinskripsi, embedded di dalam tubuh. Sehingga tubuh ini dikendalikan oleh kecenderungan-kecenderungan yang mengarahkan kita, menjauhkan kita dari kekinian abadi. Sehingga banyak sekali pertanyaan yang muncul, kenapa saya susah sekali meditasi? Kenapa saya susah sekali masuk ke titik hening, masuk ke suwung tadi ya, now tadi. Karena apa? Karena godaan-godaan tubuh tadi, misalkan membawi soto, terus kemudian lihat makanan, ingat apa, itu kita udah keluar dari keheningan itu tadi. Itu susah sekali. Karena memori-memori atau karma-karma tadi, itu udah begitu terkondisi dalam tubuh dan kita susah sekali untuk memasuki kekosongan yang abadi di mana di situ adalah sumber energi yang luar biasa. Nah, sebetulnya dalam tradisi Tantra Yoga ini sudah dijelaskan dengan luar biasa bahwa ada 5 lapisan tubuh ya. Ada 5 lapisan tubuh tadi dan itu harus selaras semuanya. Yang dikenal dengan Pancamaya Kosa. 5 lapisan tubuh tadi. Yang pertama adalah Annamaya Kosa, itu tubuh fisik. Terus kemudian Pranamaya Kosa, itu tubuh energi. Yang ketiga itu Manomaya Kosa, itu tubuh mental atau tubuh karmik. Yang keempat itu Vijnana Maya Kosa atau tubuh eterik. Terus yang kelima itu Ananda Maya Kosa atau tubuh kebahagiaan abadi. Nah, sebetulnya eternal now itu ketika kita sudah sampai pada tubuh kebahagiaan. Disitulah ingsun atau atma itu berada. Hanya saja karena tubuh fisik kita dan tubuh prana kita itu sudah begitu terkondisi dengan banyak sekali memori-memori buruk, kita sangat susah sekali masuk ke ini. Nah, dalam tradisi yoga dan tantra itu ada laku-laku tertentu untuk mengurai memori tadi, emosi-emosi negatif, emosi-emosi survival yang sudah mengendap begitu dalam di dalam tubuh, terutama di 3 cakra terbawah. Itu harus dibersihkan dulu. Kalau kita masih dikuasai oleh emosi-emosi negatif yang ada di 3 cakra terbawah, dan juga cakra-cakra yang atas, cuman sebagian besar emosi-emosi negatif itu terakumulasi di 3 cakra terbawah, kita akan sangat susah sekali menjadi hening. Dalam Astanga Yoga, itu puncaknya itu kan samadhi, dan samadhi itu hidup di dalam eternal now. Akan sangat susah sekali kalau misalkan tubuh kita tidak disiplin. Akan seperti yang dibilang sama Bli Guru itu seperti ketek, seperti monyet yang meloncat sana, meloncat sini. Tubuh harus didisiplinkan dulu. Sehingga di dalam yoga itu diajarkan asana dan pranayam. Nah, khusus untuk pranayam tadi, olah napas tadi, itu kalau dalam bukunya Satguru atau Karma, itu peralihan sebetulnya, peralihan antara api dan cahaya. Karena dengan pranayam tadi, dengan energi prana tadi, dengan kekuatan geni rahasia atau kundalini yang dijelaskan dengan luar biasa di buku Becoming Supernatural itu bisa untuk mengocok atau men-shaking emosi-emosi negatif yang sudah menyusup sedemikian dalam di dalam tubuh kita. Sehingga ketika kita bernapas dengan cara tantra atau cara Becoming Supernatural itu, kita akan gobios dan tubuh kita akan bergetar luar biasa. Itu seperti kita lari 5-7 kilo gitu, sehingga tubuh kita sangat lelah tapi sangat berenergi gitu. Nah, ketika tubuh kita benar-benar energize ya, terenergisasi ya kan oleh prana tadi,
maka pikiran tadi menjadi cooling down, tubuh kita menjadi kendor. Jadi memori-memori karma-karma tadi bisa terurai gitu. Nah, ketika sudah mengalami penguraian karma, penguraian memori negatif tadi, itu kita mudah sekali untuk memasuki meditasi, yaitu di fase dharana dan dhyana kalau dalam Astanga Yoga itu. Sampai kemudian masuk ke fase samadhi. Samadhi itu tahap akhir, yaitu hidup pada eternal now tadi. Hanya saja kalau misalkan tubuh kita begitu terkondisi oleh kecenderungan kompulsi sehingga kita banyak sekali manusia modern itu mengalami penyakit psikosomatis, terus kemudian mudah marah sedemikian rupa, itu susah sekali untuk hening. Nah, ini harus didisiplinkan. Mengamati napas itu kalau di tradisi yoga dan tantra itu bisa dibilang itu masuk ke fase meditasi. Yang pertama dilakukan adalah mengocok emosi negatif, men-shaking, membersihkan itu dengan pernapasan yang bisa dibilang hard ya. Dan itu dijelaskan dengan sangat detail di buku Becoming Supernatural itu. Nah, ada satu pengalaman yang mungkin bisa saya share ketika menjalani meditasi tantra dan meditasi pembersihan emosi negatif di buku Becoming Supernatural itu. Yang saya rasa banyak sekali para penekun tantra juga mengalaminya. Nanti akan ada satu masa, ada satu momen itu kita memasuki momen tingling moment gitu. Itu kita hilang sejenak. Itu 2-3 detik. Terutama ketika mengalirkan girasya, mengalirkan prana itu ke pineal. Ketika kita masuk ke situ dan kita mengalami fase tingling itu kita benar-benar hilang. Saya benar-benar hilang, dan hilangnya itu bisa intervalnya bisa beda-beda, bisa 2 dan 3 detik. Nah, ketika memasuki fase tingling tadi, fase eternal now yang sangat sedikit itu energinya yang saya rasakan itu bisa membuat saya itu bergairah itu sampai 2-3 hari. Memasuki kondisi tingling 3 detik itu. Sehingga ketika bulan puasa kemarin itu ada seorang mistikus yang menasihati teman saya. Sebetulnya kebanyakan orang Islam itu tidak tahu arti puasa. Kritiknya seperti itu. Sebab sebetulnya kalau benar-benar tahu makna puasa, 1 jam saja puasa itu cukup untuk dia itu hidup bahagia selama 1 tahun. Dia bilang seperti itu. Nah, puasa yang seperti itu seperti apa? Yaitu nutup babahan hawa songo. Dalam laku kejawen itu mesu budi babahan hawa songo. Seluruh panca indera yang diwakili oleh lubang-lubang di dalam tubuh kita harus ditutup sehingga kita masuk ke dalam momen kekinian yang kekal itu. Hanya saja laku olah rasa dan kemudian olah napas itu bukan sesuatu yang instan. Ini meniscayakan kita harus tekun, harus punya dedikasi yang kuat gitu untuk terus mengolah diri sehingga mencapai eternal now itu dengan lebih lama. Dan ini menjadi suatu kerinduan, suatu kebutuhan gitu. Ketika kita diserang oleh berbagai macam stimulus dari luar. Saya rasa itu Mas Bibi jawaban saya. Matur nuwun. Mas Sal, luar biasa, matur sembah nuwun sekali. Very energized. Menikmati pembicaraan begini itu saya kira sebuah upaya untuk kita masuk ke eternal now juga. Jadi kita nggak mikir apa-apa, tapi menikmati suka kita, merasakan vibrasi-vibrasi dari para narasumber, dari Mas Ori, dari Bri Sandika, Mas Sal, dan semuanya yang hadir, gitu ya. Nah, salah satu contoh kecil saja, ya. Kalau kita bisa masuk menikmati itu, mensyukuri itu naik bahasa ininya kan nanti nikmatnya akan ditambah. Kalau bahasanya Joe Dispenza itu kita akan punya berbagai macam peluang kemungkinan baru gitu. Saya contoh kecil, saya baru menikmati begini, tiba-tiba istri tercinta saya bikinin teh gitu kan ya. Jadi loh, alhamdulillah. Ini baru hal yang kecil gitu loh, ya. Jadi saya pikir ini satu analogi betapa dengan rasa syukur sukacita menikmati apa yang ada saat ini, itu berbagai kemungkinan kehidupan kita yang lebih baik itu akan semakin mewujud. Nah, soal nafas tadi, Mas Ori, ini juga ada yang bertanya, bagaimana kalau
di tempat bioenerginya Mas Ori begitu, olah nafas itu. Pengen gabung juga ke tempat Mas Ori. Gitu ya. Ada pertanyaan dari teman di sini tadi, di chat ada ya. Itu terus saya juga tahu bahwa di tempatnya Mas Ori juga perlu perjuangan untuk olah nafas itu ada grade-grade-nya gitu ya. Nah, barangkali boleh diceritakan Mas Ori lebih detail lagi juga dalam komunitasnya Mas Ori. Monggo. Ya, Vivi, terima kasih banyak, luar biasa Pak Ketut, Mas tadi pemaparannya luar biasa. Terima kasih banyak, saya banyak masukan. Jadi kalau apa yang kita lakukan dari olah nafas itu kan tubuh kita itu ada yang disebut dengan kutub energi. Jadi setiap tubuh manusia itu dia mempunyai kutub-kutub energi. Mulai dari minus api, plus api, netral api, minus tanah, netral tanah, plus tanah. Nah, itu di tubuh kita itu ada orbitnya. Nah, setiap apa yang kita lakukan itu sebetulnya adalah menyambungkan orbit-orbit itu hingga membentuk lintasan energi dalam tubuh kita. Nah, ketika lintasan-lintasan energi ini terbentuk, orbit ini terbentuk, maka energi inilah yang akan mampu membawa kita membentuk sebagai habit, membentuk suatu kebiasaan yang mengarahkan semakin nanti gerakannya itu akan memperhalus energinya. Jadi semakin halus energinya akan membawa kita pada suatu titik-titik gelombang yang frekuensinya lebih halus. Jadi lebih mudah untuk menerima sinyal-sinyal ilahiyah istilahnya. Nah, karena kan gini, seseorang itu akan terlihat semakin orbit tubuhnya itu semakin kompleks dari medan energinya, semakin kompleks, maka seseorang tersebut akan memiliki jurus-jurus penyelesaian masalah yang semakin kompleks. Nah, kan gini sebetulnya, setiap manusia melakukan suatu hal tanpa dia sadari, itu sebetulnya dia membentuk orbit. Nah, orbit ini akan membentuk kebiasaan, itu dalam perilaku. Nah, ketika seseorang sering melakukan suatu hal yang terus-menerus, akan membentuk kebiasaan yang tanpa sadari dia melakukan itu tanpa terkontrol. Jadi spontan aja ngelakuin gitu. Nah, makanya kan dari apa yang kita pahami bersama bahwa seseorang itu tidak akan mampu merubah orang lain untuk menjadi lebih baik. Yang bisa merubah adalah dirinya sendiri. Nah, ketika kita mengetahui bahwa ada lintasan energi yang mempengaruhi habit seseorang, perilaku seseorang, maka yang dirubah dulu adalah medan energinya, orbitnya itu tanpa disadarin ada satu lintasan yang memang diarahkan untuk selaras dengan lingkungannya. Yang utama di dalam dirinya dulu. Jadi tubuh itu adalah pikiran yang terrealisasikan. Jadi bagaimana pikiran itu harus selaras dengan, kalau di buku Become Supernatural itu kan ada koherensi dari otak, ada koherensi dari jantung. Jadi bagaimana ketika kita menerima pemahaman masuk, kita alihkan, resonansikan hingga selaras dengan jantung. Nah, ketika ini selaras, maka apa yang kita pahami akan selaras dengan apa yang kita lakukan. Nah, dari membaca medan orbit itulah, ketika nanti kita meditasi, itu membantu kita dalam satu observasi, karena setiap level dimensi itu kan pasti ada sensasi dan fenomena-fenomena tertentu, yang dimana itu akan mengganggu kita dalam perjalanan. Makanya saya jarang untuk bercerita tentang sensasi waktu meditasi. Lah karena poinnya itu sebetulnya adalah bagaimana kita menangkap gelombang-gelombang setiap level dimensi yang semakin halus, semakin esensi, yang dimana tuntutannya adalah menyelaraskan diri dengan alam, dengan lingkungannya. Jadi kan daripada ini diceritakan di level-level ini, kan banyak tuh teman-teman yang tanya, Mas rasanya di level ini seperti apa? Itu
akan menjadi hijab buat teman-teman kalau saya ceritakan. Karena itu bisa jadi masuk ke memori hingga teman-teman itu merasa bahwa oh saya udah sampai di sini, itu bisa jadi saya menutup hijab teman-teman untuk merasakan itu. Jadi ada memori bawah sadarnya yang merekam. Makanya kan saya berharap teman-teman melakukannya sendiri. Nah kalau sudah melakukan sendiri, nah itulah yang disebut teman-teman sudah melampaui teori. Jadi apa yang saya bicarakan tentang teori-teori itu nggak ada artinya nantinya ketika teman-teman merasakan sendiri. Jadi teori apa yang saya sampaikan selama ini itu sebetulnya cuma jembatan aja. Nah, saya berharap teman-teman melampaui teori itu. Nah, ketika teman-teman melampaui teori itulah teman-teman menjadi pelaku seutuhnya, menjadi diri teman-teman seutuhnya. Karena hukum energi sendiri itu kan energi itu tidak bisa musnah, dia hanya berubah bentuk. Nah, ketika kita memahami transformasi kesadaran kita sampai ke singular, Halo? di alam singular itulah sebetulnya posisi awal kita berada. Nah, kita mencoba kembali pulang. Nah, karena memang di singular itu pikiran itu sudah tidak bisa dipakai. Karena pikiran itu cuma bisa menciptakan ketika ada memori masa lampau atau objek yang pernah kita lihat. Kalau dia melihat suatu objek-objek atau fenomena yang tidak pernah bisa dinalar atau tidak hitam, tidak putih, tidak plus, tidak minus, pikiran itu akan berhenti dengan sendirinya. Makanya ketika disuung di alam itu, pikiran sudah tidak bisa digunakan. Yang digunakan hanya akal pasif. Jadi memposisikan diri senetral mungkin. Karena itu tadi dijelaskan tuh bahwa sebetulnya seluruh alam semesta ini dia punya jawaban atas apapun yang ada di dunia ini. Jadi sebetulnya tidak ada seseorang pun yang menemukan sesuatu. Dia cuma talang bagi keilmuan luhur itu datang melewatinya. Kan reserver kita dari gelombang otak itu untuk, jadi kan kemarin saya diskusi sama Pak Gatot. Beliau seorang dokter. Jadi waktu beliau bercerita itu kan bahwa di otak kita di pineal itu ada gelombang elektromagnetik yang itu ternyata di kedokteran itu ada. Nah, elektromagnetik ini ketika dia aktif, maka dia akan menciptakan daya magnet tuh menjadi reserver. Nah, ketika reserver ini aktif, maka kita akan menangkap tuh bagaimana pencipta kita berbicara dengan kita lewat alam, lewat sesama makhluk, lewat bentuk kejadian, itu sebetulnya bentuk komunikasi. Nah, ketika ini masuk ke sini, nah, kolbu atau jantung kita ini akan mengolahnya sebagai satu aku di alam polar. Nah, ini kan harus ada sinergitas tuh. Jadi kalau di kita pun ada bagaimana jantung itu diresonansikan energinya waktu bermeditasi, lalu diresonansikan di mahkota, lalu disinergikan keduanya karena jantung itu sebagai pusat alam semesta. Nah, ketika kita masuk situ, kita akan menyadari bahwa kita itu sebetulnya satu kesatuan yang utuh. Jadi secara dan cahaya itu sebetulnya satu, terkena prisma menyelami lebih dalam, ternyata oh kita ini sebetulnya sama. Nah, dari situlah kita akan tumbuh rasa cinta kasih sesama. Itu sebetulnya juga tidak cinta kasih sama, tapi mencintai diri kita sendiri. Jadi ketika kita cinta sama orang lain itu sebetulnya mencintai diri kita sendiri. Dan itu tidak perlu diajarkan ketika kita memahami itu. Kita hanya membiarkan kebaikan keluar secara alamiah dalam diri kita. Jadi tidak bisa dipaksakan untuk berbuat baik. Kita hanya mengikuti kembali ke supernatural diri kita, maka kebaikan itu akan muncul dengan sendirinya. Sesuai dengan keunikan dan potensinya masing-masing. Nah, karena kan kebanyakan itu potensi-potensi itu kan dia tertidur tuh. Nah, kita coba untuk merangsangnya dengan trigger. Nah, trigger itu lewat menstimulus diri sendiri,
lewat olah nafas ataupun meditasi, atau mau di-trigger oleh alam. Sebetulnya itu pilihan, mau nggak mau orang itu pasti akan mengarahkan kesadarannya untuk bertingkat. Kalau nggak bisa ditegur oleh alam, itu akan ditegur terus, semakin lama akan semakin keras. Kan lebih baik menegur diri sendiri, menstimulus diri sendiri. Karena pada fitrahnya memang gitu, manusia itu dituntut kesadarannya untuk naik, mau nggak mau, sampai puncak akhir hayatnya, kita juga akan kembali pulang. Nah, tinggal kita mau pulang dengan kebingungan muter aja, atau kita pulang dengan membawa GPS yang sudah kita pahami di alam polar ini. Gitu. Mungkin itu. Jadi kalau teman-teman, jadi kan ini sebetulnya banyak sekali metode. Apa yang saya pelajari pun bukan satu-satunya metode. Dan saya yakin apapun metodenya, asal niat dan tekadnya hanya karenanya dan hanya untuknya, insya Allah mudah-mudahan pencipta kita memberikan tali untuk kita untuk mengenalinya. Jadi sebetulnya manusia itu tidak pernah punya daya dan upaya. Karena pada prinsipnya sendiri, karena cintanya kepada akulah aku bisa mencintainya. Sebetulnya seperti itu. Kalau menurut saya. Jadi silakan teman-teman kalau mau belajar bareng-bareng, ayo kita belajar sama-sama. Nah, saya berharap teman-teman pun juga punya pemikiran yang sama, bahwa kita tidak perlu berdebat tentang metode. Kita bisa belajar dari segala apapun, aspek apapun. Poinnya adalah bagaimana kita sama-sama membuat satu kebaikan-kebaikan bersama, hingga meresonansi sekeliling kita menjadi lebih harmoni lagi. Karena urgensi kita saat ini itu adalah bagaimana keharmonian di lingkungan kita itu mulai terdistorsi satu sama lain. Nah, kita lebih mementingkan ego kita sendiri, atau naik lagi kita membentuk ego sektoral, membentuk ego kelompok. Nah, ini yang menjadi kita seolah-olah terpisah-pisah. Jadi ketika kita bicara bangkitan Nusantara, Nusantara itu dibangun oleh dari berbagai aspek unsur, tidak satu aspek unsur. Nah, karena unsur-unsurnya itu sangat kompleks, saya yakin bahwa bangsa ini akan mampu menjadi rujukan bangsa-bangsa lain. Bukan berkuasa, tapi ngomong menjadi rujukan. Karena banyak unsur yang dipahami dari berbagai aspek local wisdom. Seperti itu. Nah, karena bangsa kita dahulu itu mengalaminya lewat buku, jadi sebetulnya hal-hal spiritual dulu di bangsa kita ini sudah umum. Ini sudah menjadi budaya, jadi nggak perlu ditulis. Nah, kalau orang di sana itu bingung. Nah, makanya itu dipelajari, ditulis. Nah, mungkin karena dulu sudah berperilaku seperti budaya, kayak misalnya kita masuk rumah harus ketok pintu, itu kan sudah jadi budaya. Kalau di sana mungkin nggak ketok pintu, kan jadi aneh. Maka ditulis ketuklah pintu kalau mau masuk rumah gitu. Nah, kita sudah nggak seperti itu karena sudah mengembadit menjadi budaya. Nah, karena kita sudah mengalami satu estafet yang mungkin semakin kesini semakin luntur, semakin hilang. Nah, karena kita juga sekarang secara pendidikan berkiblat di Barat, sebetulnya Barat itu cuma jembatan. Jadi ilmu-ilmu sains, fisika kuantum dan sebagainya itu sebetulnya jembatan kita untuk memahami leluhur kita dulu pun mempelajari itu, tapi menggunakan bahasanya sesuai dengan bahasa kaumnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih, Ibu. Ya. Luar biasa, Mas Sori, matur sembah nuwun. Ini sambil menjawab tadi juga pertanyaan untuk Mas Sori ya, dari Pak Jamaluddin, terus dari ada Mas Mukhlasin kalau nggak salah, dia bertanya begini, kalau pas meditasi itu dia merasakan kayak rogoh sukmo gitu. Tapi Mas Sori tadi sudah jelaskan bahwa kita jangan mencari sensasi-sensasi itu karena itu akan menjadi hijab begitu ya. Saya kira tadi Mas Sori sudah secara tidak langsung menjawab itu. Jadi buat teman-teman yang tadi bertanya soal kok rasanya merogoh sukmo, terus ada ketakutan untuk meditasi gitu, karena ada sensasi itu. Nah, gimana Mas Sori kalau ada ketakutan terus bermeditasi karena ada sensasi seperti itu? Jadi kan sebetulnya kalau di safari itu kan saya memang tidak mengajar meditasi dulu,
Karena kan saya ingin teman-teman itu mengenali aset-aset yang ada dalam diri kita. Istilahnya fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan saat meditasi. Ketika fasilitas ini bisa dipahami, itu mudah untuk teman-teman melakukan meditasi sendiri. Jadi misalnya waktu meditasi kayak misalnya kita melakukan perjalanan nih pakai kendaraan. Ketika gelap, berarti kita harus nyalakan lampu. Ketika mau belok harus nyalakan rinting. Nah, di meditasi itu yang selama ini saya pelajari dari Kang As itu ada sistem-sistem tubuh, psikologus atau energi-energi mana yang harus disalurkan. Ini disalurkan oleh ini. Nah, peruntukannya pun bukan sampai di level Rogo Sukmo, itu kan masih di level astral. Nah, sampai kita itu merasakan bahwa kita tidak punya kehendak apapun terhadap masa lalu kita, masa depan kita saat ini, kita melimpahkan itu semua hanya kepadanya. Biarkan ia berkehendak penuh terhadap diri kita. Ya, Gimana itu yang bahasanya? Iya. Yang di Joe Dispenza dikatakan jadi kerasa no one, nobody, nothing, nowhere, in no time itu ya saya kira. Jadi ini luar biasa teman-teman semua. Ini kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Mohon maaf teman-teman, pertanyaan sudah cukup banyak dan kita cukupkan dulu untuk pertanyaan-pertanyaannya. Baik, ini saya bacakan beberapa pertanyaan yang disampaikan dari tadi di sesi pertama ya. Jadi ya, perkenalkan saya Widi dari Solo, izin bertanya, bagaimana laku yang harus diupayakan agar bangkit kesadaran oneness, jadi merasakan oneness itu apa Mas Salahuddin? Oneness, jadi merasakan ketunggalan atau bagaimana? Nah, itu bagaimana untuk cara mencapai itu? Monggo nanti Bli Sandika bisa juga menjawab, tentunya mengawali itu. Jadi oneness. Terus kemudian begini. Nah, ini tadi Bli Sandika juga sudah menginformasikan tentang lapisan-lapisan budi ya. Nah, ini ada yang terkait pertanyaannya. Jika dunia dan alam semesta adalah energi yang kekal dan setiap energi bisa dikontrol atau dimanipulasi oleh setiap manusia atau makhluk selain manusia, baik untuk kejahatan atau kebaikan, maka apa dan siapa yang memberi otoritas tersebut? Lalu mekanisme apa yang membuat otoritas tersebut tidak membedakan dualisme seperti buruk dan baik? Mulai filosofis ini menurut mumet aku ya. Monggo Bli Sandika, apa namanya? Mungkin sedikit diperjelas lagi. Tadi Bli Sandika sudah menyampaikan soal lapis-lapis budi tadi ya, sehingga yang membuat kita bisa memilah gitu ya. Kalau bahasa Qur'annya mungkin cahaya furqon, cahaya pembeda gitu ya. Tapi secara tantra itu lebih detail lagi. Oh, satu lagi inspirasi tadi. Ternyata bahwa yang dibilang Mas Sori leluhur kita ini sudah jadi kebiasaan. Ilmunya canggih itu dulu sudah menjadi kebiasaan. Berarti termasuk telepati tadi ya, di Sandika ya. Tadi bahwa disampaikan eyang beliau, kakek beliau dulu bagaimana supaya menyampaikan pesan informasi kepada para muridnya. Berarti dulu itu memang gak heran zaman Sriwijaya, zaman Majapahit, Singosari atau apa, itu hubungan antar para punggawa atau para pejuang di antara mereka itu belum ada handphone, belum ada fax atau apa, tapi bisa sinkron gitu ya. Nah, ini menjadi inspirasi kita bahwa ilmu tantra ini penting sekali untuk dikembangkan lagi, disosialisasikan lagi kepada masyarakat Nusantara. Monggo Bli, gimana responnya Bli? Matur nuwun. Mas matur nuwun ya. Dan kepada para penanya juga sangat luar biasa pertanyaan dan apa yang disampaikan Mas Sal dan Mas Sori juga
malam hari ini seperti tirta amerta ya. Jadi seperti tirta amerta yang membanjiri saya ya. Jadi sangat luar biasa sekali malam ini. Jadi ada banyak pengetahuan yang bisa saya ambil dan tentunya juga pada para sedulur yang hadir di malam hari ini. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, jadi saya melihat dari perspektif Tantra bahwa apapun sensasi-sensasi yang hadir ya di dalam kita melakukan praktek meditasi maupun praktek olah napas atau boleh dikatakan praktek spiritual apapun itu ya, itu mesti harus dialami dan dilampaui. Jadi diupayakan untuk kita tidak terjebak ya pada sensasi-sensasi itu, karena dalam praktek tantra yang terpenting itu adalah laku bagaimana kita mengalami, kemudian bagaimana kita mengamati, dan lalu bagaimana kita melampaui semua sensasi-sensasi itu. Ya. Nah, ketika kita berbicara tentang lapisan pikiran tadi, ya itu sebenarnya sudah sangat dijelaskan gamblang ya oleh Massal terkait dengan mekanisme tubuh beserta dengan lapisan-lapisannya. Nah, di dalam tubuh tidak hanya pikiran saja, ya, itu ada lapisan-lapisannya, itu secara tubuh secara keseluruhan juga ada lapisan-lapisan yang disebut dengan kosa. Jadi lapisan itu disebut dengan kosa. Jadi yang pada umumnya dipahami ya, yang kemudian ditelusuri oleh para mistikus tantra itu adalah bahwa di dalam tubuh ada 5 lapisan ya. Sebagaimana dijelaskan tadi Massal yang disebut dengan pancamaya kosa. Nah, di dalam kosa-kosa tubuh itu menyimpan energi, kemudian frekuensi, ya gelombang-gelombang tertentu, dan di sana juga ada tersimpan data-data memori kita ya, yang ada di atau yang diterima oleh indera-indera kita dalam setiap siklus kelahiran kita, baik itu di kelahiran kita masa lalu maupun sekarang. Nah, itu yang memunculkan kecenderungan-kecenderungan tertentu yang sesungguhnya menjadi halangan ketika kita hendak merealisasikan apa yang disebut di dalam buku Joe Dispenza itu, bagaimana kita mengalami kekinian atau momen sekarang itu sebagai sesuatu yang sunil atau sebagai sesuatu yang suwung. Nah, Mas Ori juga sudah menyampaikan tadi berdasarkan peta sains ya. Kemudian di sana ada aspek tentang energi dan lain sebagainya. Nah, leluhur kita di Nusantara juga memberikan satu pemahaman yang penting, bahwa ketika kita hendak mengalami suwung itu dan mengalami jumuh itu, jadi sensasi-sensasi apapun yang hadir ketika kita melakukan praktek-praktek spiritual itu harus dilampaui. Ya, nah sensasi-sensasi yang hadir itu sedemikian rupa direkam ya dengan baik oleh lapisan-lapisan tubuh kita, sehingga suatu ketika ya rekaman-rekaman memori itu akan hadir dalam kehidupan selanjutnya. Nah, di dalam tantra, memori-memori ini pun mesti harus diurai gitu. Ya, jangan sampai ketika kita terlahir itu menciptakan kecenderungan-kecenderungan yang sama, apalagi kecenderungan-kecenderungan yang mengarahkan ya kita ke arah medan-medan energi yang rendah sebagaimana tadi yang disebutkan. Nah, maka kemudian ketika kita mengurai karma, kemudian melampaui sensasi-sensasi tadi, kemudian bagaimana menyelaraskan lapisan-lapisan pikiran, maka praktek dasar atau laku mendasar yang harus dilakukan di dalam tantra itu adalah bagaimana mengolah ya lapisan-lapisan atau bagian tubuh atau mandala tubuh yang ada di bawah. Ya, karena akumulasi emosi ya, kemudian membran-membran memori ya, itu semua tersimpan di mandala tubuh bagian bawah. Jadi kalau dalam konsep cakra ada 3 cakra sesungguhnya yang di bawah tubuh itu. Jadi ada kumuladara cakra atau muladhara cakra, cakra dasar, kemudian cakra seks, kemudian cakra
pusar. Nah, kalau kita di tantra, lapisan tubuh bagian bawah atau mandala atau ruang tubuh bagian bawah, ya, itu disebut dengan ruang ya energi, jadi generator energi. Jadi di sana ada segitiga terbalik, simbol dari Kamala Sakti. Ya. Ya, di sana di dalam Tantra Nusantara disebut dengan nabi. Gitu. Jadi jalur 3 cakra tadi itu disebut dengan nabi. Nah, pada nabi inilah, jadi nabi itu mewakili wilayah pusar, kemudian tulang ekor, kemudian kemaluan. Ya. Nah, di nabi inilah atau wilayah nabi inilah atau wilayah kunda rahasia inilah ya lapisan-lapisan memori, kemudian data-data memori itu terakumulasi, kemudian segala wasana-wasana karma itu semuanya terakumulasi di sana. Maka pikiran itu tidak akan menjadi kontrol yang baik ya, ketika lapisan-lapisan memori atau karma ini tidak bisa kita urai atau kita tidak bisa lepaskan. Ya, karena di dalam kehidupan kita ada banyak emosi yang kita akumulasi dan tidak hanya luka-luka batin, kemudian trauma-trauma, tidak hanya di kehidupan sekarang saja, tetapi di kehidupan yang lalu, sisa-sisa trauma masa lalu, kemudian di kehidupan yang lalu, luka-luka batin itu masih kita bawa dan kita simpan di ruang tubuh bagian bawah. Ya, itu yang membuat geni rahasia itu tidak optimal nyalanya. Nah, ketika itu dibungkus sedemikian sangat kuat oleh memori-memori atau luka-luka batin atau emosi-emosi atau medan-medan energi rendah tadi, maka rasa tidak akan bisa bekerja secara optimal. Ya, maka lapisan pikiran itu tidak akan bisa melakukan fungsinya dengan baik. Nah, melalui olah napas, baik itu meditasi dan pranayama, ya itu akan bisa kita mengurai lapisan-lapisan emosi-emosi dan memori serta trauma-trauma itu dengan baik sehingga geni rahasia itu bisa bekerja secara optimal. Ya, maka seperti kata Mas Sal, teknik meditasi tantra maupun mungkin yang disampaikan teknik yang dikembangkan Mas Suri mungkin persis sama sesungguhnya. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah men-shaking. Jadi mengocok ya bagian mandala tubuh yang di bawah dengan kekuatan geni rahasia. Ya. Maka itu mesti harus dipraktekkan melalui olah napas sedemikian rupa. Jadi dengan sengaja tubuh ini di-shaking sedemikian rupa. Nah, dijelaskan di dalam buku Becoming Supernatural ini. Jadi dengan kita men-shaking bagian bawah tubuh, ya, dengan membangkitkan kekuatan kundalini atau geni rahasia itu akan bisa melonggarkan pusat-pusat saraf, kemudian letting go atau melepaskan ya trauma-trauma kita, emosi-emosi kita sedemikian rupa. Sehingga aliran energi prana itu melalui 3 nadi yang disebut dengan Sangyang Trinadi itu dengan sedemikian rupa naik ke atas. Itu akan diam dia di catuspata tubuh, di perempatan tubuh ya. Jadi di pengesengan hati atau di telengin hati. Nah, sesampai di telengin hati, di dalam tantra ada peta yang menarik Mas Widi. Jadi perempatan tubuh itu ada 3 organ. Jadi di organ jantung, kemudian di organ hati, kemudian di organ empedu. Nah, jadi di 3 titik inilah sesungguhnya perempatan tubuh itu. Jadi medan energi yang ada di jantung, medan energi yang ada di hati, dan medan energi yang ada di empedu. Maka ketika itu terganggu secara fisik, jantung terganggu, hati liver, kemudian empedu terganggu, maka medan energi rasa ini tidak akan bisa optimal. Kita tidak akan bisa menggunakan kepekaan rasa. Maka kita tidak akan bisa membangun keselarasan dengan semesta. Seperti mana yang disampaikan Mas Ori, kita tidak akan bisa memvibrasikan medan-medan gelombang energi secara koheren. Ya, maka di dalam tantra ada satu metode yang holistik. Maka ini mesti harus diselaraskan dulu. Organ-organ ini mesti harus diperbaiki dulu gelombang-gelombangnya. Baru kita bisa menggunakan perangkat tubuh ini dengan baik.
Ya, makanya sering sekali saya melakukan diskusi ketika ada para guru spiritual mengatakan, marilah kita jumuh dengan Sang Sukma Sejati di telengin hati. Nah, sedangkan di telengin hati kita masih menyimpan rasa kebencian, marah, kemudian hiri hati yang disebut dengan sadripu. Ya, 6 musuh yang ada di dalam diri, kemudian 7 kegelapan yang disebut dengan sabda timira. Itu tidak akan bisa kita mengoptimalkan kekuatan rasa. Ya, tanpa terlebih dahulu ya medan energi yang ada di bawah ini dibersihkan. Tidak akan mungkin bisa kalau dalam pandangan tantra. Maka kemudian di bawah ini dibersihkan, diselaraskan, kemudian energi itu naik di catuspata, di jantung, kemudian di hati dan di empedu. Medan-medan energi atau pusat-pusat energi yang ada di 3 organ itu diselaraskan. Ya, maka kemudian energi rasa itu bisa kita optimalkan. Makanya ilmu tantra itu sebenarnya ilmu olah rasa. Jadi olah rasa. Ya, tidak hanya kita mengolah pikiran, mengolah idep atau mengolah bayu, tetapi terpenting juga adalah mengolah rasa, di mana sebagian besar seperti kata Mas Salahuddin ya. Menyitir dari apa yang disampaikan Syekh Siti Jenar. Kita ini kan sebagian besar orang-orang itu seperti mayat yang hidup. Hidup tetapi tidak punya rasa, tidak punya kewaskitaan dan kepekaan batin karena ditutupi oleh ya kebencian, iri hati, medan-medan energi yang begitu rendah menyelimuti rasa ini. Bagaimana kita bisa memvibrasikan itu? Gelombang-gelombang energi yang koheren dan selaras itu tidak akan pernah bisa. Bagaimana kita jumuh dengan Gusti kita yang ada di dalam diri kita. Bagaimana kita menyatu dengan windu sunya yang ada di catuspata, di perempatan tubuh. Atau yang disebut dengan ingsun sejati itu. Sebelum lapisan-lapisan nih, ya, yang ada di tubuh itu dibersihkan. Melalui kekuatan energi geni rahasia itu. Maupun kundalini, apapun istilah-istilah di dalam tradisi spiritual. Setelah kita membereskan, menyelaraskan apa yang ada di bagian tengah tubuh ini, baru kemudian kita naikkan energi itu untuk menyelaraskan lapisan-lapisan pikiran. Yang ternyata, ya sebagaimana dijelaskan tadi Mas Ori, ya, dan ada dalam buku Joe Dispenza, di mana otak kita itu memancarkan frekuensi-frekuensi atau gelombang-gelombang tertentu. Dan bagaimana kita bisa menyelaraskan frekuensi dan gelombang itu ketika di dalam pikiran kita atau idep kita masih diliputi oleh ya medan-medan energi yang incoherent. Jadi masih ada menilai keburukan orang dan lain-lain sebagainya sejenisnya itu. Ya. Maka kita tidak akan bisa membangun yang namanya keselarasan diri dan keselarasan alam semesta sedemikian rupa. Maka Tantra itu atau spiritual Nusantara itu menyajikan suatu peta yang holistik sebagaimana Joe Dispenza. Karena pikiran berhubungan dengan rasa. Rasa berhubungan dengan bayu atau emosi. Maka ini yang mesti harus ditunggalkan, bayu, sabda, idep kita. Cipta, rasa, karsa kita mesti harus diselaraskan frekuensinya. Nah, untuk menyelaraskan itu kita punya mekanisme, kita punya sistem tubuh. Kemudian kita punya perangkat tubuh yang sangat cerdas dan sangat luar biasa sesungguhnya. Dan di dalam tantra itu dikodekan dengan aksara-aksara tertentu atau simbol-simbol tertentu yang mewakili pusat-pusat energi tertentu. Ya, maka gelombang itu bisa kita ukur dengan bagaimana kita menyelami aksara-aksara yang ada di dalam tubuh kita. Nah, itu sesungguhnya Mas Bibi. Jadi misalnya seperti contoh tadi mengalami rogo sukmo. Itu kan sebenarnya ada dalam teks yang disebut dengan Aji Maya Sandi. Jadi Aji Maya Sandi itu tergolong dalam teks kawisesan, itu bisa kita memindahkan jiwa kita atau roh kita. Nah, itu dengan cara teknik tertentu. Dan roh itu tidak akan mengalami kematian karena ada spiral cord ya yang ada di pusar, itu warnanya silver. Jadi itu yang mengikat roh kita. Itu semacam pusat energi yang di sana ada gelombang energetik maupun elektromagnetik yang begitu sangat kuat yang menghubungkan antara jiwa dengan tubuh.
Nah, ketika kita mau mempraktekkan ilmu Ngorogo Sukmo itu dengan panduan napas dan aksara, itu kita bisa memindahkan roh kita ke tempat yang lain, tetapi masih diikat oleh tali yang berwarna perak itu. Nah, itu adalah apa? Itu aspek CD yang dimunculkan di dalam kita mempraktekkan spiritual tantra. Dan yang perlu yang tegaskan, bukan itu tujuan utamanya. Bukan itu puncak dari laku tantra. Itu aspek-aspek CD atau bonus-bonus kecil sesungguhnya yang didapatkan ketika kita mempraktekkan tantra. Ada tujuan yang lebih luhur daripada itu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kawi sastra kita pada masa Jawa kuno dahulu, itu menuliskan lakon Sang Sutasoma. Coba bayangkan, Sang Sutasoma ini mengalahkan raksasa yang sangat sakti yang disebut Sang Purusade. Itu dengan kekuatan welas asih. Jadi puncak atau laku spiritual tantra untuk menjadi supernatural adalah bagaimana kita bisa memvibrasikan gelombang cinta dan welas asih itu muncul dari penunggalan energi, ya, bayu mulih ring sejeroning idep, ya, idep mulih ring sejeroning sabda, ya, maka cipta kembali dia ke rasa, kemudian karsa kembali dia ke rasa, maka disinilah energi cinta kasih itu memancar sedemikian rupa sangat dahsyat. Maka inilah yang dinamakan nyet, inilah dinamakan kekreteg, inilah yang dinamakan frekuensi cinta dan welas asih yang tanpa batas. Itu tujuannya. Maka ketika kita bisa menyelaraskan bayu yang ada di bawah tubuh ini, ya, kemudian menyelaraskan pikiran kita menuju pada rasa, ya, maka kita akan bisa memvibrasikan gelombang cinta welas asih yang tanpa batas. Sang Purusade hanya dengan cinta dan welas asih yang begitu dalam itu bisa ditaklukkan dengan bukan beradu fisik. Ya, ketika Sang Purusade menjadi naga yang begitu sangat buas, hendak memakan Sang Sutasoma, jadi baru mau dimakan, itu mulutnya tidak bisa mengunyah. Karena apa? Vibrasi atau gelombang atau frekuensi yang dimunculkan dari energi rasa Sang Sutasoma itu bisa menetralisir kekuatan-kekuatan destruktif apapun. Ya, jadi demikian para kawi sastra menggambarkan bagaimana laku-laku spiritual Nusantara ini mesti harus direalisasikan di dalam kehidupan yang nyata. Maka kemudian simpulan sederhana tiang adalah ketika kita bisa menyelaraskan semua gelombang-gelombang yang ada di mandala tubuh bawah, kemudian tengah dan atas, maka kita akan bisa memvibrasikan gelombang yang selaras pada diri dan alam semesta jagat raya. Demikian Mas Yubi. Sekurangnya mohon dimaafkan. Silakan Mas. Ya, matur nuwun Bli. Luar biasa, kita jadi makin bersyukur ya. Kita jadi makin mantap bahwa tantra ini memang betul-betul perlu disosialisasikan seperti ini. Bersyukur sekali bahwa di dalam bedah buku bio Becoming Supernatural ini kita makin tahu bahwa kearifan Nusantara kita itu tidak kalah, bahkan jauh lebih canggih, lebih detail. Nah, maka monggo teman-teman ya, saya anjurkan, karena saya juga sudah mengikuti workshop Tantra ini, perlu suatu saat panjenengan bisa derek gitu ya, untuk semakin menyelami, mensyukuri karunia dari para leluhur kita. Jadi kalau saya diskusi dengan Bri Sandika dan Mas Salahuddin GH, karena
para leluhur kita dulu itu menghayati tantra yang punya tujuan tertinggi adalah menebarkan vibrasi welas asih, ya tidak heran bahwa di tanah Nusantara ini ajaran apapun yang dari luar yang frekuensinya adalah welas asih pasti nyambung gitu. Nah, kemudian tantra ini menjadi sebuah filter gitu ya. Ilmu yang asli dari leluhur kita ini menjadi sebuah filter yang memang dari keabadian gitu. Nah, ini menarik sekali. Jadi makanya nek wong Jawa ngarani Suradira Jaya Ningrat lebur dening pangastuti, bahwa segala angkara murka itu hanya akan bisa ditaklukkan dengan welas asih, dengan kasih. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi saya baca, Nyun Sewu chattingnya, itu banyak yang sudah terjawab oleh Brisandika dan Mas Ori ya. Jadi kalau dilihat lagi chattingnya itu banyak yang sudah terjawab. Nanti kalau dipelajari kembali, alhamdulillah ini sudah ada rekamannya, nanti bisa dicermati lagi, itu sudah menjawab chat-chat yang bertanya. Nah, Brisandi, Nyun Sewu, benar ya, yang seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa janjane tantra itu kan disimpan, dilestarikan, dirawat dengan luar biasa di Pulau Dewata. Tapi sejatinya itu dulu memang dari tanah Jawa, Nyun Sewu. Bisa dijelaskan? Begini, apa yang diwariskan Bali saat ini itu adalah warisan dari Jawa sesungguhnya. Jadi pengetahuan-pengetahuan spiritual yang tertulis dalam literasi-literasi lontar itu masih dapat kita temui banyak ya di rumah-rumah sastra maupun di perpustakaan, di arsip-arsip daerah dan lain sebagainya. Termasuk di Gedong Kertio Singaraja. Itu di Gedong Kertio itu tersimpan ribuan lontar, apalagi di Pusat Dokumentasi Kebudayaan Provinsi Bali. Itu tersimpan ribuan lontar lagi, belum lagi di rumah-rumah pelaku-pelaku sastra. Nah, di Bali itu sesungguhnya mewarisi tradisi anak nyastra itu pada masa Jawa kuno. Terlebih kalau kita menengok ke historikalnya, pada masa berkuasanya Dharma Wangsa Teguh Hananta Wikramatunggadewa. Jadi itu ada program yang dinamakan, ada proyek besar yang dinamakan Mangajawaken Biasa Mate. Jadi membahasa Jawa kuno kan ajaran-ajaran dari Begawan Biasa. Jadi di sana ada persilangan budaya yang sangat menarik antara Nusantara dengan India klasik. Sehingga lahirlah naskah-naskah Kekawin Baratayuda, Ramayana. Itu di sana menariknya adalah leluhur kita tidak mengcopy paste, Mas Widi. Jadi kultur atau kebudayaan leluhur kita tidak copy paste. Jadi itu dipelajari, kemudian dibawa ke Nusantara, kemudian dilokalisasikan. Maka di dalam narasi-narasi Kakawin, Baratayuda dan Ramayana maupun yang lainnya, ya ada pelokalisasian ajaran di sana. Contoh yang sangat sederhana. Kalau teks Mahabharata dan Ramayana asli itu tidak ada punakawan. Tidak ada sosok Semar, tidak ada Petro, Gareng, dan lain sebagainya gitu. Dan kalau di Bali itu tidak ada Delem, Sangut, Merdah, Dwelen, itu tidak ada di naskah aslinya. Tetapi itu dibawa ke Nusantara ditambahkan itu. Ya, bahkan ada pandangan-pandangan baru lagi bahwa itu terjadi di Nusantara konon katanya dengan berbagai argumen dan data-data yang beberapa teman-teman miliki gitu. Nah itu. Nah kalau kita cermati itu berarti leluhur kita ini jenius. Jadi kalau tidak penguasaan bahasa Sanskerta klasiknya begitu sangat mumpuni tidak akan bisa menyadur itu. Maka bukan tidak mungkin Jawa kuno kita dipelajari di sana, ya sastra Kawi kita. Kemudian sastra Sanskerta itu dipelajari oleh guru-guru kita atau kawi-kawi sastra kita di masa lalu. Dan itu di Jawa. Ya, pusatnya itu di Jawa. Yang kemudian dalam perkembangan sejarah ada peradaban-peradaban baru masuk, kemudian para resi yang memiliki ajaran-ajaran itu seperti Dangyang Nirarte atau Pedanda Sakti Bawurauh
yang menulis kasanah sastra yang begitu banyak di Bali. Kemudian Dangyang Astapaka, kalau mau lagi kita ke era yang sebelumnya ada Empu Barada, ada Empu Kuturan pada zaman Udayana. Itu semua resi-resi yang sangat mumpuni penguasaan tantriknya itu ke Bali. Dan pada akhirnya menetap di Bali. Bilang saja Empu Kuturan, pada akhirnya dia mencapai kelepasan itu di Sela Yukti, di Sila Yukti. Ya, kemudian bilang saja Empu Berada, itu sering sekali bolak-balik Bali, kemudian di Lembah Tulis, Bali, Lembah Tulis ya. Kalau Empu Berada lagi dalam Selat Calon Arang itu penguasaan ilmu tantriknya itu sangat kuat ya, yang disebut dengan Nircaya Lingga dan Niscaya Lingga itu. Ya, jadi guru-guru Jawa itu, ada guru-guru spiritual yang di Jawa itu begitu sangat intens ke Bali, membangun sebuah rajutan atau tenunan yang begitu sangat indah. Ya, yang kemudian ajaran-ajaran tantra itu dapat kita temukan dan dipraktekkan, masih tetap dipraktekkan di dalam tradisi dan kebudayaan Bali. Ya, yang beririsan dengan agama Hindu yang muncul kemudian gitu. Jadi ajaran-ajaran Hindu yang lebih modern gitu. Tapi sebelum itu ajaran tantra itu yang sebenarnya menjembatani di antara kepercayaan orang Bali dengan Jawa ketika itu. Ya, maka tinggalan-tinggalan tantrik itu masih kita dapat jumpai sebagaimana tinggalan di Jawa. Misalnya di Pura Keboedan, kemudian di Candi Tebing Tegalingga, kemudian di Pura Durga Kutri, ya, kemudian di banyak lagi tempat-tempat yang menunjukkan bagaimana ajaran tantra itu berkembang dengan sangat baik. Dan ketika di Bali sublimasi ajaran tantra pun sedemikian rupa ada. Jadi penghalusan ajaran-ajaran tantra dengan cara-cara tradisi dan kebudayaan Bali. Ya, maka kemudian Bali itu sebenarnya mewarisi apa yang ada di Jawa. Makanya saya berkeinginan sekali sesungguhnya mengembalikan apa yang ada di Bali untuk ke rumahnya. Jadi ajaran tantra yang di Bali itu ke rumahnya di Jawa sesungguhnya. Tetapi menariknya, Mas Alauddin pun sering saya ajak diskusi. Ketika ajaran-ajaran spiritual Nusantara itu bermuara di Bali, sesungguhnya di Jawa itu masih tetap dipraktekkan. Terutama oleh Sunan Kalijogo. Nah, Sunan Kalijogo itu sebenarnya menyembunyikan ajaran leluhur Nusantara di tempat yang terang. Ya, dengan proses bagaimana memasukkan atau meleburkan antara tantrik dengan Islam Nusantara. Sehingga kalau dipahami ajaran-ajaran Islam Nusantara itu tantrik sesungguhnya secara esensi. Maka muncullah ruatan-ruatan yang Kejawen punya, yang Islam Nusantara itu bernuansa tantrik. Sehingga ruatan itu masih tetap dipertahankan, gamelan itu tetap dipertahankan, wayang itu tetap dipertahankan. Karena apa? Sunan Kalijogo tidak ingin menghapus itu, tidak ingin menghilangkan tradisi-tradisi itu gitu. Jadi lebih baik, akan lebih aman dan akan lestari ketika ini disembunyikan di tempat yang terang dengan cara meleburkan Islamisasi Nusantara dalam tradisi-tradisi tantra yang sudah berkembang di Nusantara sebelumnya. Itu cara Madhyama Marga, itu cara tantrik itu. Jadi itu jalan tengah yang bijak itu sebagai seorang guru atau wali ketika itu. Ya, itu kan mau tidak mau itu sebagai sebuah pilihan yang harus dilakukan oleh beliau untuk melestarikan itu. Di dalam gamelan Jawa misalnya, hampir sama dengan Bali, itu menggunakan laras lendro, velog, dan lain sebagainya. Ketika bilah gamelan itu dipukul, itu menghasilkan frekuensi energi tertentu yang bisa mengakses kekuatan tertentu. Maka ketika nang, ning, nung, neng, nong itu dipukul dengan ritme atau nada ritme tertentu, itu kita menghadirkan kekuatan alam itu untuk kita selaraskan. Ya, maka gamelan ini tetap dilestarikan. Ya, tetap dijaga kelestariannya, apalagi wayang. Ya, wayang itu ada kelirnya. Itu penuh simbolis bermakna spiritual Nusantara. Kemudian ada punakawannya, kemudian ada lakon-lakon yang menunjukkan ajaran-ajaran tantra sedemikian rupa dipentaskan. Ya, jadi di sana ada peleburan yang menarik. Maka seperti kata Mas Wibi tadi, tantra itu adalah tenunan. Menenun ajaran-ajaran itu menjadi sebuah ajaran yang begitu indah.
kita di Nusantara ini. Maka kalau kita berbicara tentang spiritual tantra, itu bisa dimasuki dari manapun. Dari latar agama manapun, karena spiritual tantra bukan agama, tetapi spiritualitas yang justru bisa mengarahkan dan menguatkan kita untuk menjadi Islam yang benar-benar bisa menyelami keislamannya sampai di tatanan makrifat, bahkan jauh lebih dalam daripada itu. Ya, dan agama-agama manapun termasuk Hindu. Menjadi Hindu yang benar-benar bisa menyelami lebih dalam kehinduannya. Hingga sampai pada oneness tadi. Ketika kita melampaui semua itu, wujud-wujud fisik itu, ya, maka kita akan sampai pada esensi yang sama. Ketika kita pada esensi yang sama, maka kemenunggalan di sana akan ada. Ya, maka apapun itu mesti harus dilampaui menuju pada kemanunggalan yang sama. Ketika kita sampai pada kemanunggalan yang sama, sejatinya kita tidak ada perbedaan. Ketika kita sampai pada tatanan energi, ya, apalagi atom dan lain sebagainya yang digerakkan oleh energi, maka kita tidak akan terjebak dalam ya aspek-aspek luaran apapun, tidak terjebak pada simbol-simbol, dogma-dogma agama atau ayat-ayat suci agama manapun, tidak akan terjebak kita dalam hal-hal itu. Maka dalam Tantra Nusantara ada yang disebut dengan laku lontar tanpa tulis. Nah, laku lontar tanpa tulis inilah sesungguhnya laku sunyo, laku suwung, ya, laku mengolah, mengalami energi itu sehingga kita benar-benar bisa menyelami lontar tanpa tulis atau papan tanpa tulis yang ada di dalam diri kita sendiri. Makanya Tiang punya keinginan, Mas Wibi, mungkin ada keegoan saya di sini, mungkin ada aspek keakuan saya yang berbicara, tetapi ada ketulusan yang saya rasakan bahwa saya ingin membagikan pengetahuan ini dan mengembalikan ke tanah Jawa. Tidak mesti harus saya, karena nanti akan mungkin ada generasi-generasi yang menekuni tantra, kemudian itu akan mengembalikannya ke Nusantara, ke sumbernya Jawa, ya, dan sekitarnya, dan itu menjadi momen yang sangat luar biasa. Ajaran atau kawruh Nusantara ini bisa kita pelajari dan dalami bersama sebagai teman seperjalanan untuk kita menuju pada kemanunggalan itu. Maka kemudian bukan bilah keris yang harus kita masukkan ke dalam warangkanya, tetapi warangkanya itu yang harus dimasukkan ke dalam bilah keris. Artinya bukan jiwa ini yang kita masukkan ke dalam tubuh lagi, karena jiwa sudah ada dalam tubuh, tetapi tubuh inilah kita masukkan ke dalam jiwa yang sungil, yang suwung itu. Maka titiannya adalah apa? Titiannya adalah napas. Ya, titiannya adalah napas untuk kita merealisasikan laku warangke manjing keris. Jadi sarungnya mesti harus masuk ke dalam bilah keris, atau nadenya mesti harus masuk ke dalam windu. Ya, ketika kita bisa merealisasikan itu, maka ini yang ditulis oleh Joe Dispenza sebagai proses pengejawantahan dari manusia yang disebut dengan supernatural. Kalau kita memasukkan bilah keris ke warangkanya itu sudah biasa, Mas Wibi. Tapi bagaimana caranya kita memasukkan sarung keris ke dalam bilah keris gitu? Itu laku supernatural itu. Ya, itu penuh dengan uraian filosofis dan makna yang mendalam. Silakan, itu bisa dijadikan bekal perenungan kita malam ini. Menyelami bagaimana memasukkan warangka ke dalam bilah keris, dan itu dilakukan oleh Sunan Kalijogo dan Syekh Siti Jenar, para wali yang sedemikian rupa melestarikan tantra dengan cara-cara yang unik. Nggih. Terima kasih, ya, Mas Wibi. Suksma dan teman-teman semua, ya coro roso gitu pengennya bablas terus ya. Tapi ini mari kita menumpuk rasa rindu. Ya, saat ini juga di Pulau Dewata juga sudah tengah malam sekali ini.
Ini sudah melewati pukul 12. Nah, Ya. after midnight berarti sudah. Baik. Beli matur nuwun tadi jadi closing statement juga sekaligus ya Beli ya untuk malam ini. Terus Mas Ori barangkali masih ada bisa memberikan sedikit closing statement untuk malam ini. Sekiranya masih, halo Mas Ori, ya, monggo. Ya, ini Mas Sidik Trinugroho kepada semuanya. Kalau bisa rutin diskusi bersama Bli Ketut dan teman-teman semua juga. Kita sudah pikirkan itu bahwa sekali lagi ini kan tidak bisa hanya saat ini saja, tapi pasti akan banyak inspirasi-inspirasi baru, energi-energi baru yang kita ledakkan begitu di kemudian hari ya bersama. Maka saya percaya Javanica akan punya ide untuk ini jadi sebuah rutinitas ya, Mas Salahuddin Gea ya, mudah-mudahan ya bisa kita lakukan kangen-kangenan barangkali sebulan sekali atau bagaimana begitu. Baik, ya Mas Ori tampaknya take a rest sudah. Ya banyak yang setuju ya, matur nuwun. Ya, Mas Salahuddin Gea barangkali bisa kasih closing statement. Nanti saya closing statement saya tak nembang Kanjeng Sunan Kalijogo. Ya. Monggo. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Didi. Ya, sedikit saja sebenarnya yang ingin saya sampaikan bahwa salah satu ajaran yang utama di Nusantara, di Jawa, di Bali, dan sekarang diamini oleh sains, bahwa apa yang ada di alam semesta itu ada di dalam diri kita. Jadi ada keselarasan jagat alit dan jagat ageng. Alam semesta itu adalah jagat ageng dan diri kita adalah jagat alit. Apa saja unsur yang ada di jagat ageng di alam semesta itu ada di dalam diri kita. Dan ini dalam fisika kuantum sudah terbukti dengan teori holografis, bahwa keping-keping dari alam semesta seperti hologram, dan ketika hologram itu dipecah-pecah jadi kecil-kecil, nah setiap kepingan itu menyimpan memori seluruh dari semua hologram tadi. Jadi apapun yang ada di alam semesta itu ada dalam diri. Cuma dalam penelitian fisika kuantum terbaru, kita adalah kepingan hologram yang kecil, sehingga blur. Gitu. Meskipun kita itu blur, kita tetap menyimpan seluruh memori alam semesta di dalam diri kita. Nah, tugas kita adalah membuat hologram kita yang kecil ini semakin bening, sehingga mampu menjadi pengejawantan dari Gusti sesuai dengan peran kita sendiri. Nah, karena semua yang ada di alam semesta itu ada dalam diri kita, maka sebetulnya seluruh cerita apapun yang ada di dalam kitab suci, di dalam kitab agama, seluruh dewa apapun atau malaikat apapun, seluruh setan, iblis, dan apapun, itu ada di dalam diri kita semuanya masing-masing. Semuanya, tidak terkecuali. Jadi dalam laku spiritual kita, sebetulnya kita perlu mencari di mana letak iblis di dalam diri kita, setan di dalam diri kita, letak malaikat di dalam diri kita, letak dewa dan letak buta di dalam diri kita. Terus kemudian tantangannya adalah bagaimana mentransendensikan iblis atau setan tadi, karena energinya sama, karena oneness tadi ya, kesatuan tadi, mentransendensikan emosi-emosi negatif, sifat-sifat setan ya, keiblisan tadi, menjadi sifat-sifat yang mulia, elevated emotion, sifat-sifat kadewatan, sehingga kita bisa menjadi insan kamil. Demikian Mas Didi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Matur sembah nuwun Mas Salahuddin. Teman-teman, saya akan nembang tapi dengan satu syarat, habis ini foto bareng, on cam semua. Oke? Jadi pas seduluran kita biar jadi semakin dekat gitu ya. Masih ada 141 yang tune di sini. Jadi monggo nanti setelah saya nembang on cam sebentar akan difoto oleh Mbak ya, admin kita, dan lalu kita close untuk malam hari ini, untuk dini hari di Pulau Dewata.
Ini sebuah tembang, karena tadi Kanjeng Sunan Kalijogo disebut-sebut terus, saya jadi terharu juga gitu ya. Tembang yang menurut saya, apa yang disampaikan Mas Salahuddin tadi, mentransendensikan kepribadian kita menjadi lebih ke elevated emotion, emosi luhur, istilah Joe Dispenza. Ya. Kidung rumeksa ing wengi, aslinya namanya Kidung Sarira Ayu. Ya. Karena diawali namanya Kidung rumeksa ing wengi, maka terus banyak disebut sebagai judul tembang. Padahal aslinya adalah Kidung Sarira Ayu. Bagaimana agar sariro pribadi kita itu menjadi lebih ayu, lebih elok, lebih transenden. Ana kita rumeksa ing wengi, teka ayu luputa ing lara, luputa pilai kabeh. Dem setang tatan uron paneluhan tamponuan miwah panggawe Allah gunaning wong lupa. Geni atemahan tirta maling adoh tan ana ngarah ing mami guna duduk pan sirna. Sakehing lara pansamya bali, saking ngoma pansami mirunda, welas asih pandulune. Sakehing praja luput dadi kapuk dibaning wesi. Sakehing wisatawa sato galak tutut. Ayu aing lemah sangar, songing landak, guwaning wong lemah mirip. Yang pagi poning merah. Pagupaaning warak sakalir, nadyan arca yang segoro asat, temahan rahayu kabeh. Apan sarira ayu ingiteran kang bidodari,
rinekso malaikat lan sagung prarasa pinayungan ing yang suksma ati Adam uteku bagenda ese pangucap ya Musa napasku nabi ngisalinwe Nabi Yakub pamiryasaning wang Daud suaraku mangke Nabi Ibrahim nyawaku Nabi Sleman kasekten mami Nabi Yusuf rupeng wang Idris ing rambutku Bagindo ngali kuliting wang Abu Bakar getih daging Umar singgi palung bagindo Usman sumsum ingsun Fatimah linuwe Siti Aminah bayune ngangga Ayub ing usus kumangke Nabi Nuh ing jejantung Nabi Yunus ing otot mami netraku ya Muhammad panduluku pinayungan Adam Hawa sampun bebak sakatahe nabi wali dadya sarira tunggal Saudara-saudara yang terkasih, terakhir closing statement saya bacakan dari buku Becoming Supernatural, Joe Dispenza, di halaman 446. Saya yakin kita berada di ambang sebuah lompatan evolusioner agung. Cara lain untuk mengatakannya adalah kita sedang melalui inisiasi. Bagaimanapun, bukankah inisiasi merupakan ritual perjalanan dari satu level kesadaran ke level kesadaran berikutnya? Dan bukankah itu dirancang untuk menantang diri lama kita sehingga kita bisa tumbuh menuju potensi yang lebih agung? Mungkin ketika kita melihat, mengingat, dan sadar akan siapa sejatinya diri kita, manusia bisa bergerak sebagai sebuah kesadaran kolektif
dari kondisi bertahan hidup menjadi kondisi yang berkembang. Saat itulah kita bisa jumbuh ke dalam sifat sejati kita dan mengakses sepenuhnya kapasitas terpendam kita sebagai manusia, yaitu memberi, mencintai, melayani, dan menjaga sesama dan bumi. Maka mengapa tak bertanya pada diri sendiri setiap hari? Apa yang akan dilakukan oleh cinta? Itulah cinta diri kita sesungguhnya. Dan inilah masa depan yang tengah saya, Jus Dispenza, ciptakan. Masa depan di mana masing-masing dari kita menjadi supernatural. Terjemahan oleh Salahuddin Keha. Kalau The Beatles bilang, and in the end, the love you take is equal with the love you make. Pada akhirnya, cinta yang kita ambil adalah sesuai dengan cinta yang kita berikan, yang kita ciptakan. Mari kita terus menciptakan cinta, karena Jawa adalah cinta, dan cinta terekspresikan dalam tantra. Sampai ketemu lagi. Kita foto bareng semua. Mohon cam on, ya, di cam on semua. Kita posisi Anjali, ya. Posisi Anjali semua. Mbak Kiki. Mas Wibi, Ya. mohon maaf saya izin ikut hitung dulu ya biar pada kece pas difoto. Oke. Kalau nggak siap nanti nggak 1, 2, 3 pada protes. Ya. Ya, oke. Untuk yang ada di page 1 sampai 5, karena saya nggak bisa sebutin, jadi anggap aja setiap saya sebut 1, 2, 3 selalu tersenyum. Siapa tahu ke bawah lagi di page berikutnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Kemudian yang page kedua, 1, 2, 3. Oke, sabar ya. Oke, sekarang page yang berikutnya. Boleh on cam kalau memang masih berkenan, silahkan. 1, 2, 3. Oke. Masih ada, ini banyak sekali page-nya, alhamdulillah. Ya, 1, 2, 3. Oke. 2 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, sekarang yang terakhir. Yang terakhir, oke, sebagai penutup, yuk yang terakhir ya. 1, 2, 3. Oke. Baik, Mas Wibi, sudah selesai. Silahkan dilanjutkan, makasih. Alhamdulillah, puji Tuhan Astungkara. Menurut Joe Dispenza, kunci dari semua adalah rasa syukur. Terima kasih untuk semesta. Terima kasih untuk Sang Hyang Maha. Terima kasih kepada semua manifestasinya yang ada di seluruh Zoom malam ini. Wabil khusus kepada beliau, Beli Guru Iketut Sandika. Terima kasih kepada Mas Abkori Hisan. Dan terima kasih kepada dari Javanika, Mas Salahuddin Keha. Kita ketemu lagi di Zoom yang akan datang. Semoga panjenengan berkenan semua. Dan saya mohon maaf kula sakdermi titah sawantah menawi wonten gondo swara rupa ingkang boten dados nuju prana panjenengan sedaya. Kawula sakdermi titah sawantah nyuwun agunging pangaksama. Mugi kula panjenengan tansah dadi sedulur saklawase, manunggal dados tunggal, salam satu jiwa, salam sanafas, salam saudara. Matur nuwun sedaya.
Saya tutup dengan salam Nusantara. Om Rahayu. Matur nuwun Mas Wibi, Mas Sal, Terima kasih, semuanya. Nggih, Guru. Terima kasih semuanya yang Izin telah pamit ya, izin pamit. Nggih, nggih, matur suksma. Nyuwun pangapunten. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Astunggara, matur nuwun, matur nuwun. Terima kasih untuk Medi Westergaard dari Norway. Makasih ya. Terima kasih juga yang dari Hong Kong, Mbak Alista, dari Belanda, Mbak Sabila, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Pulau Jawa, Pulau Dewata, Bali, dari Lombok, dari Papua. Papua ini kalau nggak salah Mbak Puji Lestari yang selalu setia. Terima kasih semuanya. Nyun pangapunten, tidak bisa saya sebut satu persatu. Ya, matur sembah nuwun sekali. Jadi sedulur terus nggih. Bangkit. Salam satu jiwa, selaras semesta. Golong gilik Nusantara, bangkit Indonesia. Ya, Mbak Dina Metia tadi pertanyaannya udah terjawab ya. Maaf tidak saya bacakan. Terus juga yang lain karena penjelasan dari beliau-beliau tadi sudah mengcover. Nanti rekamannya bisa disimak, ya. Akan kita share informasinya. Juga bisa di YouTube-nya Mas Ori, di Mas Ori Channel. Mohon doanya, mudah-mudahan nanti Javanika bisa punya YouTube juga. Amin Mas, amin. Sampun wayahe, Den Mas. Nggih, amin. Ya Allah. Matur nuwun, masih 42 bertahan di sini. Matur sembah nuwun sekali. Ini saya sing ada di sini siapa? Mas Jamaluddin tadi ya. Datanya ya Mas Jamaluddin. Wah, matur nuwun Mas Jamaluddin. Apa? Backdrop-nya kita seragam. Mas Muhammad Hussein, matur nuwun. Ibu Agustinus Sidarta, terima kasih. Ya, Mbak Andi ya, terima kasih. Pak Nyobaki, Baki. Matur nuwun sedaya. Mbak Ita Abbas, terima kasih. Terus terima kasih Mbak Ima. Terima kasih semuanya. Mohon maaf tidak tersebut satu persatu, tapi kita adalah satu jiwa semua.
Matur nuwun, matur nuwun.